Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia. Selamat datang di YouTube channel Alif Saripu. Pertama kali saya membahas dengan Upin Ipin lokasi keliling di dunia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, tekan tombol lonceng yang mau nonton kapan saja dan di mana saja. Saya membahas dengan Upin Ipin lokasi keliling di dunia yang benua Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dan hingga Asia. Mari kita menyaksikan dengan yang nonton Upin Ipin lokasi keliling dunia. Selamat menonton. Dimulai dari kota Athena. Athena adalah ibu kota negara Yunani. Dalam bahasa Yunani modern, kota ini disebut Athena. Sedangkan dalam bahasa Yunani kuno dan bahasa Katarefusa disebut Antenai. Bentuk jamak dari Antene. Nama Yunani Dewi Athena. Kota ini berpenduduk sekitar 700.000 jiwa, tetapi bila dihitung dengan daerah metropolitannya, jumlah penduduknya adalah sekitar 3,5 juta jiwa. Athena juga menjadi pusat ekonomi, budaya, dan politik Yunani. Athena sering disebut sebagai asal dari peradaban Barat karena berbagai pencapaian kebudayaan pada abad keempat dan kelima dan membuatnya kaya akan pembangunan, monumen, dan karya seni kuno. Salah satu yang paling terkenal adalah Akropolis yang menjadi salah satu bukti seni Yunani klasik. Berbagai warisan budaya ini direnovasi dalam rangka Olimpiade Athena 2004. Selanjutnya, Dubai. Dubai adalah kota terpadat di negara Uni Emirat Arab dan merupakan ibu kota Emirat Dubai. Kota ini terletak di sepanjang pantai tenggara Jazirah Arab dan di selatan Teluk Persia. Kota Madinah Dubai disebut kota Dubai untuk membedakannya dari Emirat Dubai. Dubai adalah salah satu tujuan pariwisata paling populer di dunia. Kota ini memiliki hotel bintang 5 terbanyak kedua di dunia dan juga membangunan tertinggi di dunia, Burj Khalifa. Selanjutnya, Istanbul. Istanbul adalah sebuah kota terbesar di Turki, berfungsi sebagai pusat ekonomi, budaya, dan sejarah negara. Kota ini dikelilingi oleh Selat Bosporus, terletak antara benua Eropa dan Asia, dan memiliki populasi lebih dari 15 juta penduduk, atau setara 19% dari populasi Turki. Istanbul adalah salah satu kota di Eropa yang terpadat, sekaligus menjadi kota terbesar ke-15 di dunia. Selanjutnya, Bangkok. Bangkok adalah ibu kota dan kota terbesar di Thailand. Kota ini terletak di tepi barat Sungai Chao, dekat Teluk Thailand. Bangkok adalah salah satu kota dengan perkembangan terbesar, dengan ekonomi yang dinamis dan kemasyarakatan yang progresif di Asia Tenggara. Kota ini sedang berkembang menjadi pusat regional yang dapat menyaingi Singapura dan Hong Kong. Namun, masih mempunyai masalah dalam sektor infrastruktur dan sosial sebagai akibat perkembangannya yang pesat. Bangkok telah lama menjadi pintu masuk bagi penanam modal asing yang ingin mencari pasar baru di Asia. Kota ini juga mencatat sebagai salah satu kota di dunia dengan laju penambahan konstruksi gedung pencakar langit tercepat. Kayaan situs-situs budaya membuat Bangkok sebagai salah satu tujuan wisata terpopuler di dunia. Selanjutnya, Zurich. Zurich adalah kota terbesar di Swiss dan ibu kota dari kanton Zurich. Kota ini dihuni oleh 434.008 jiwa pada 2019. Zurich adalah pusat perdagangan di Swiss dan menjadi salah satu kota yang sangat penting di dunia bersama Jenewa. Nama Romawi untuk kota ini adalah Turicum, sedangkan dalam bahasa Jerman Zurich dikenal sebagai Zuli. Selanjutnya, Stockholm. Stockholm adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di Swedia dan negara Nordik. 914.909 orang tinggal di
munisipalitas Stockholm, sedangkan sekitar 1,4 juta orang lainnya tinggal di kawasan urban dan 2,2 juta orang di kawasan metropolitan. Kawasan kota ini tersebar dengan 14 pulau-pulau di pantai tenggara dan di bibir Danau Maren. Kawasan ini telah dihuni sejak zaman batu dan didirikan sebagai kota pada tahun 1252 oleh Birger. Kota ini memiliki wilayah seluas 188 km persegi. Selanjutnya, Singapura. Singapura adalah sebuah negara pulau dan negara kota di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 km di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara dan dari Kepulauan Riau, Indonesia, oleh Selat Singapura di selatan. Selanjutnya, Moskwa. Moskwa adalah ibu kota Rusia sekaligus pusat politik, ekonomi, budaya, dan sains utama di negara tersebut. Moskwa adalah kota berpenduduk terbanyak di Rusia dan Eropa serta menjadi kawasan urban terbesar ke-6 di dunia. Berdasarkan sensus tahun 2021, Moskwa memiliki penduduk sebesar 13 juta jiwa. Semenjak wilayah kota ini diperluas ke arah barat daya ke kawasan Oblast Moskwa, wilayahnya bertambah luas 2,5 kali lipat dari 1000 km persegi menjadi 2.500 km persegi dengan tambahan penduduk lebih dari 230.000 orang. Menurut Forbes di tahun 2011, Moskwa merupakan kota yang paling banyak dihuni oleh orang terkaya di dunia. Selanjutnya, Beijing. Beijing adalah ibu kota dari Republik Rakyat Tiongkok. Kota ini merupakan pusat pemerintahan dan perkembangan dari negara tersebut. Beijing merupakan salah satu kota terpadat di dunia dengan populasi lebih dari 21 juta jiwa. Kota metropolis yang terletak di Tiongkok Utara ini merupakan munisipalitas di bawah kendali langsung pemerintah pusat Tiongkok yang terdiri dari 16 daerah urban, suburban, dan distrik pedesaan. Munisipalitas Beijing dikelilingi oleh provinsi Hebei, kecuali bagian tenggara yang bertetangga dengan munisipalitas Tianjin. Ketika divisi administratif ini secara bersama-sama membentuk megalopolis Qinji, sekaligus menjadi wilayah ibu kota nasional Tiongkok. Selanjutnya, Praha. Praha adalah ibu kota Republik Ceko dan memiliki penduduk sekitar 1,5 juta jiwa. Kota ini dibelah sungai Vltava atau disebut pula Moldau dalam bahasa Jerman. Beberapa bangunan terkenal di kota ini antara lain adalah Jembatan Charles atau Kosmos dalam bahasa setempat, Kastel Praha, jam astronomi di balik kota, dan menara televisi Žižkov. Praha adalah ibu kota dan kota terbesar di Republik Ceko, berada di wilayah tengah Bohemia dan sungai Vltava yang terletak di tengah-tengah wilayah Republik Ceko. Selanjutnya, Paris. Paris adalah ibu kota Prancis, terletak di sungai Seine di utara Prancis di satu region Ile-de-France. Kota Paris pada batas administratifnya memiliki penduduk 2.167.994 jiwa. Unit urban Paris memanjang keluar batas kota administratif dan memiliki perkiraan penduduk 9,53 juta. Area urban Paris memiliki penduduk hampir 12 juta jiwa dan merupakan salah satu wilayah metropolitan terpadat di Eropa. Selanjutnya, Oslo. Oslo merupakan ibu kota Norwegia dan kota dengan penduduk paling banyak di negara ini. Oslo merupakan salah satu county dan munisipalitas. Dihuni sejak abad 1000 dan muncul sebagai Kaupstad atau tempat dagang tahun 1048 oleh Raja Harald III. Kota ini naik tingkat menjadi bishopric tahun 1070 dan ibu kota di bawah kepemimpinan Hakon V sejak tahun 1300. Persatuan dengan Denmark pada tahun 1397 sampai 1523 dan 1536 sampai 1814.
dan dengan Swedia tahun 1814 sampai 1905 mengurangi pengaruh kota ini. Setelah hancur terbakar tahun 1624, kota ini berpindah lebih dekat ke Kastel Akershus pada masa kekuasaan Raja Christian IV dan menjadi Kristiania untuk menghormatinya. Kota ini didirikan sebagai munisipalitas tanggal 1 Januari 1838. Dengan adanya reformasi pelafalan, kota ini berubah nama menjadi Kristiania tahun 1877 sampai 1925. Kemudian, nama Oslo kembali digunakan. Selanjutnya, Kairo. Kairo adalah ibu kota Mesir dan kota terbesar di dunia Arab. Wilayah metropolitan Kairo Raya dengan populasi 21,3 juta adalah aglomerasi perkotaan terbesar di Afrika, terbesar di dunia Arab dan Timur Tengah, dan terbesar ke-6 di dunia berdasarkan populasi. Kairo dikaitkan dengan Mesir kuno karena kompleks piramida Giza dan kota-kota kuno Memphis dan Heliopolis terletak di wilayah geografisnya, terletak di dekat Delta Nil. Kota ini pertama kali dikembangkan sebagai Fustat, sebagai pemukiman yang didirikan setelah penaklukan Mesir pada tahun 640 di sebelah benteng Romawi kuno yang ada Babel di bawah dinasti Fatimiyah. Sebuah kota baru, Al-Qahira, didirikan di dekatnya pada tahun 969. Kemudian menggantikan Fustat sebagai pusat kota utama selama periode Ayyubiyah dan Mamluk. Kairo telah lama menjadi pusat kehidupan politik dan budaya di kawasan itu dan diberi juluk kota 1000 menara karena arsitektur Islamnya yang dominan. Pusat bersejarah Kairo dianugerahi status situs warisan dunia pada tahun 1979. Kairo dianggap sebagai kota dunia dengan klasifikasi Beta Plus menurut GAWC. Selanjutnya, kota Meksiko. Kota Meksiko merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di Meksiko. Penduduknya berjumlah 21.200.000 jiwa. Kota ini juga merupakan bagian dari wilayah kota Meksiko Raya. Selain itu, Ciudad de Mexico merupakan kota berbahasa Spanyol terbesar di dunia. Selanjutnya, Seoul. Seoul secara resmi dikenal sebagai kota khusus. Seoul adalah ibu kota Korea Selatan yang berusia lebih dari 600 tahun dan hingga 1945 dan ibu kota dari seluruh Korea. Sejak berdirinya, Republik Korea dikenal dengan nama Korea Selatan pada tahun 1948 seolah menjadi ibu kota negara, kecuali beberapa waktu pada masa Perang Korea. Selanjutnya, Vancouver. Vancouver adalah sebuah kota besar di provinsi British Columbia, Kanada. Sebagai kota dengan penduduk paling terbanyak di provinsi British Columbia, sensus 2021 mencatat 662.248 orang di kota Vancouver, bertambah dari 631.486 orang pada tahun 2016. Area Greater Vancouver memiliki populasi 2,6 juta orang di tahun 2021, menjadikan Vancouver sebagai kota metropolitan terbesar ketika di Kanada. Vancouver memiliki densitas populasi tertinggi di Kanada, dengan lebih dari 5.400 orang per kilometer persegi. Vancouver adalah salah satu kota dengan etnis dan bahasa paling beragam di Kanada. 52% dari penduduknya bukan penduduk asli bahasa Inggris, 48,9%-nya bukan penduduk asli bahasa Inggris atau Prancis, dan 50,6% dari penduduknya termasuk kelompok minoritas. Selanjutnya, Roma. Di Italia. Roma adalah ibu kota Italia dan regione Lazio dengan 2,9 penduduk dalam wilayah seluas 1.285 km persegi. Roma juga merupakan komunitas terpadat dan terbesar di negara tersebut serta kota terpadat keempat di Uni Eropa menurut jumlah populasi di dalam batas kota. Kota metropolitan Roma memiliki populasi 4,3 juta penduduk.
Kota ini terletak di bagian barat tengah semenanjung Italia dan Lazio di sepanjang pesisir Sungai Tiber. Kota Vatikan merupakan suatu negara independen yang secara geografis terletak di dalam batas-batas kota Roma. Menjadi satu-satunya contoh yang masih ada negara yang terdapat dalam suatu kota sehingga kandangnya Roma seringkali didefinisikan sebagai ibu kota dua negara. Selanjutnya, Berlin. Berlin adalah ibu kota Republik Federal Jerman sejak tahun 1994. Sebelumnya, bagian timur kota ini adalah ibu kota Republik Demokratis Jerman dari tahun 1949 sampai 1990 dan ibu kota dari negara Jerman bersatu dari tahun 1871 sampai 1945. Kota ini memiliki penduduk sekitar 3,3 juta jiwa sehingga menjadikannya kota terbesar di Jerman dan kota terbesar kedua di Uni Eropa setelah London. Terletak di bagian timur laut Jerman dan di air sungai Spree. Kota ini merupakan pusat dari kawasan metropolitan Berlin-Brandenburg yang berpenduduk sekitar 4,5 juta orang yang berasal dari lebih dari 180 negara. Sekitar sepertiga kota ini terdiri dari hutan dan taman kota serta danau dan sungai. Selanjutnya, Tokyo. Tokyo adalah salah satu dari 47 prefektur Jepang yang menjadi ibu kota Jepang sejak 1869. Hingga 2018, Tokyo Raya menempati peringkat pertama sebagai wilayah metropolitan terpadat di dunia. Tokyo menjadi tempat bertakhtannya Kaisar Jepang, pemerintah, dan parlemen Jepang. Tokyo mencakup sebagai wilayah dari Kanto, Kepulauan Izu, dan Ogasawara. Tokyo dulunya bernama Edo ketika Shogun Tokugawa Ieyasu menjadikan kota ini sebagai markas sebesarnya pada 1603. Kota ini berganti nama menjadi Tokyo setelah Kaisar Meiji menjadikannya sebagai ibu kota dan memindahkan takhtannya dari Kyoto pada tahun 1898. Metropolis Tokyo dibentuk pada tahun 1993 dari penggabungan bekas prefektur Tokyo dan kota Tokyo. Tokyo sering kali disebut sebagai sebuah kota. Padahal secara resmi, Tokyo merupakan sebuah prefektur metropolitan yang sangat berbeda dari kota biasa dan menggabungkan unsur-unsur kota dan prefektur. Selanjutnya, Taj Mahal. Taj Mahal adalah sebuah monumen yang terletak di Agra, India. Dibangun atas keinginan Kaisar Mughal Shah Jahan, anak Jahangir, sebagai sebuah mausoleum untuk istri persiangan Arjuna Banu Begum, juga dikenal sebagai Mumtaz Zamani atau Mumtaz Mahal. Taj Mahal merupakan sebuah adikarya dari arsitektur Mughal. Shah Jahan, kaisar dari Kekaisaran Mughal, memiliki kekayaan dan besar selama masa kejayaannya. Pada 1631, istri ketiganya dan merupakan istri yang paling dicintainya wafat sewaktu melahirkan putrinya Gohara Begum, anak ke-14 mereka. Pada tahun 1983, Taj Mahal diterima sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selanjutnya, Budapest. Budapest adalah ibu kota dan kota terbesar di Hungaria, serta merupakan kota terbesar ke-10 di Uni Eropa berdasarkan jumlah penduduk di batas kota. Kota ini diperkirakan memiliki jumlah penduduk sebesar 1.752.704 jiwa pada tahun 2016 dan mereka tersebar di wilayah seluas 525 km persegi. Secara administratif, Budapest merupakan sebuah kota dan kabupaten dan merupakan pusat wilayah metropolitan Budapest yang memiliki luas sebesar 706.626 km persegi dan jumlah penduduk sebesar 3.303.786 atau sekitar 33% jumlah penduduk Hungaria. Wilayah metropolitan Budapest memiliki produk domestik bruto sebesar 141,0 miliar forint pada tahun 2016 atau sekitar 49,6%
PDB Hungaria. PDB per kapita kota ini mencapai 64.283 forin atau sekitar 148%. Rata-rata PDB per kapita Uni Eropa berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja. Maka dari itu, kota ini masuk ke dalam 100 besar kota-kota di dunia berdasarkan pertumbuhan PDB tertinggi pada tahun 2008. Selanjutnya, Copenhagen. Copenhagen adalah ibu kota dan kota terbesar di Denmark. Dengan jumlah penduduk kawasan urban 1.302.298 jiwa dan kawasan metropolitan sebesar 2.013.009 jiwa. Nama itu berasal dari kata Koopmanshof yang berarti pelabuhan saudagar. Copenhagen terletak di pesisir timur Pulau Sjælland di tepi sungai Son. Kota ini terbagi menjadi beberapa munisipalitas. Bagian inti munisipalitas Copenhagen misalnya berisi enklave Vendslingsberg, sebuah munisipalitas yang memiliki haknya sendiri. Selanjutnya, London. London adalah ibu kota Inggris dan Britania Raya, merupakan wilayah metropolitan terbesar di Britania Raya. Berlokasi di sepanjang Sungai Thames, London telah menjadi pemukiman utama selama 2 milenium sejak didirikan oleh Romawi pada abad pertama dengan nama Londinium. Pusat dari London kuno yaitu City of London sebagian besar masih tetap mempertahankan batas-batas abad pertengahannya. Sejak abad ke-19, nama London juga digunakan untuk menyebut kota metropolitan yang berkembang di sekitar pusat ini. Konurbasi dari wilayah-wilayah urban ini pada akhirnya membentuk region London dan wilayah administratif London Raya. Wilayah ini diatur dan dibawahi oleh Wali Kota London dan Majelis London yang dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro merupakan ibu kota negara bagian Rio de Janeiro, Brasil. Kota ini mempunyai luas sebesar 1.256 km persegi dan penduduk sekitar 6.150.000 jiwa. Sekitar 10 juta orang tinggal di wilayah metropolitan Rio de Janeiro yang saat ini merupakan kota terbesar keempat di dunia. Pada tahun 2012, Rio de Janeiro ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selanjutnya, Amsterdam. Amsterdam adalah ibu kota Belanda sekaligus kota terbesar di Belanda. Posisi Amsterdam saat ini sebagai ibu kota kerajaan Belanda diatur oleh Konstitusi 24 Agustus 1815 dan penulisnya. Amsterdam memiliki jumlah penduduk sebanyak 905.000 jiwa di dalam batas kota. Populasi perkotaan 1.209.419 jiwa dan populasi metropolitan 2.158.592 jiwa. Kota ini terletak di Provinsi Holland Utara di sebelah barat negara ini. Wilayah Amsterdam mencakup bagian utara Randstad, salah satu konurbasi terbesar di Eropa dengan jumlah penduduk sekitar 7 juta jiwa. Selanjutnya, Wina adalah ibu kota federal Republik Austria dan sekaligus merupakan salah satu dari 9 negara bagian Austria. Selama beradab-adab, kota ini telah berperan sekaligus ibu kota dari Kekaisaran Habsburg dan saat itu sempat menjadi pusat ekonomi dan Eropa Tengah bagian selatan. Selanjutnya, Sydney adalah kota terbesar di Australia dan ibu kota negara bagian New South Wales. Sydney memiliki populasi wilayah metropolitan 4,34 juta jiwa dan luas 12.000 km persegi. Penduduknya disebut Sydneysider dan Sydney dijuluki sebagai The Harbour City, The City of Fish, dan The Emerald City. Sydney merupakan salah satu kota paling multikultural di dunia yang tercermin dari perannya sebagai kota tujuan utama bagi imigran ke Australia. Selanjutnya, Buenos Aires merupakan ibu kota sibuk Argentina dan dikenal sebagai Parisnya Amerika Selatan karena keagungannya. Buenos Aires memiliki segolongan penduduk terdidik dan makmur yang bertanggung jawab untuk koloni artis bocah. Ilmuwan Universitas Buenos Aires yang berhasil memenangkan hadiah Nobel, Taman Plaza, dan Boulevard Berjalur 3 yang menghidupkan kota dan menjadi kebanggaan penduduknya. Dilambangkan dengan tango. Dasar penuh gairah dari Buenos Aires, masyarakatnya tetap loyal kepada kotanya dan secara romantis terikat lingkungan hangat dan suburnya.
terakhir. Washington DC. Washington DC adalah ibu kota dari Amerika Serikat. Pada 16 Juli 1790, Kongres Amerika Serikat menyetujui pembentukan distrik khusus untuk digunakan sebagai ibu kota nasional permanen sebagaimana diizinkan oleh Konstitusi Amerika Serikat. Distrik ini bukan merupakan bagian dari negara bagian manapun dan secara langsung diawasi oleh pemerintah federal. Distrik federal dibentuk di atas tanah sebagai Sungai Potomac yang disumbangkan oleh negara bagian Maryland dan Virginia. Namun bagian Virginia dikembalikan kepada Kongres pada 1846. Sebuah ibu kota baru yang dinamai menurut nama George Washington didirikan pada 1791 di sebelah timur pelabuhan Georgetown. Kota Washington, Georgetown, dan wilayah terluar di dalam distrik dikonsolidasi dalam satu pemerintahan tunggal pada 1871 yang berbentuk Washington DC. Seperti sekarang ini, kota ini berbagi namanya dengan negara bagian Washington yang terletak di pesisir Pasifik Amerika Serikat. Dan Upin Ipin lokasi keliling dunia selesai. Oke guys, sekian dari Alif Salipu mengucapkan terima kasih banyak telah menonton Upin Ipin lokasi keliling dunia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, tekan tombol lonceng yang mau nonton kapan saja dan di mana saja. Nah, kembali lagi untuk yang minggu depan dengan Upin Ipin dikeliling di dunia selanjutnya. Sampai ketemu lagi di Upin Ipin lokasi keliling dunia berikutnya. Salam dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.